Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka angkat bicara mengenai aduan terhadapnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR karena dianggap melakukan provokasi menolak kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Dalam akun media sosial Instagramnya hari ini @rieke_diah_p, anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan itu mengunggah surat yang ia tujukan kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Tanda terima kasih surat yang dikirimkan Rieke serta tangkapan layar soal peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD maksud kami. Rieke mempertanyakan soal surat pemanggilan dari MKD DPR yang dikeluarkan di tengah masa reses anggota DPR RI. Karena itu Rieke menegaskan tidak dapat memenuhi panggilan dari MKD. Rieke juga meminta pimpinan MKD menerangkan informasi rinci terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepadanya. Ada 3 poin jawaban yang ditulis Rieke. Pertama, bahwa saya memohon informasi dan konfirmasi apakah benar surat MKD tertanggal 27 Desember 2024 dibuat dan dikirimkan oleh pimpinan MKD dengan menugaskan staf sekretariat MKD melalui pesan WhatsApp pada Sabtu 28 Desember 2024 pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kedua, bahwa jika benar surat MKD tertanggal 27 Desember 2024 tersebut dibuat dan dikirimkan oleh pimpinan MKD DPR RI, saya mohon maaf tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sedang menjalankan tugas negara sama dengan anggota DPR RI lainnya, yaitu menjalankan tugas reses dari 6 Desember hingga 20 Januari 2025. Ketiga, mohon perkenanan informasi dari Yang Mulia pimpinan MKD DPR RI tentang hasil verifikasi atas keterangan saksi dan keterangan ahli terkait 1. Identitas saksi, 2. Pengetahuan saksi tentang materi perkara terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Dengan demikian saya sebagai teradu sangat membutuhkan informasi terverifikasi terkait materi konten media sosial saya yang dimaksud pengadu, Saudara Alfajri Aditya Prayoga, tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%, ujar Rieke. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Deggam menyebut pemanggilan terhadap Rieke Diah Pitaloka tidak jadi hari ini karena anggota DPR berada di daerah pemilihan untuk reses. Rieke diadukan ke MKD oleh warga bernama Alfajri Aditya Prayoga pada 20 Desember 2024. Aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Nazarudin Deggam menyebut tidak jadi karena anggota pada di dapil semua. Sebelumnya, saudara anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto menunda atau membatalkan rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025 mendatang. Dalam rapat paripurna DPR RI 5 Desember lalu, Rieke melakukan interupsi yang meminta pemberlakuan PPN 12% ditunda atau dibatalkan. Menurut Rieke, pasal 7 Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan harus dipahami secara utuh. Sesuai ketentuan tersebut, PPN bisa diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15%, tetapi bisa juga diubah paling rendah menjadi 5%. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kedua,
Soal aduan terhadap anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Suara Azani, suara pemanggilan terhadap Rieke oleh MKD ini ditunda. Apakah sudah ada jadwal terkait pemanggilan ini, Suara? Ya, masih sampai saat ini kami mendapatkan informasi terkait pemanggilan jadwal itu belum dilakukan atau belum ditetapkan tanggal pastinya untuk mengundang kembali Rieke Diah Pitaloka untuk mengikuti sidang kode etik. Karena menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Nazarudin Degam mengatakan panggilan yang ditunda ini dengan beralasan karena sampai saat ini DPR RI masih dalam masa reses, yaitu anggota DPR RI masih dalam di dapil masing-masing. Dan memang dari jadwal reses ini mulai dari tanggal 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025, yang artinya nanti akan dijadwalkan kembali panggilan untuk Rieke Diah Pitaloka di tanggal 21 Januari 2025. Dan dari surat panggilan ini memang tertanggal 27 Desember 2024 tertulis diajukan kepada Rieke Diah Pitaloka yang diadukan oleh Alfajri Aditya Prayoga. Ini dia membuat aduan pada tanggal 20 Desember 2024 yang menurut dia Rieke Diah Pitaloka melakukan pelanggaran kode etik karena memprovokasi terkait kenaikan PPN 12% di sosial medianya. Kemudian memang tadi Rieke Diah Pitaloka memberikan balasan melalui sosial medianya terkait surat pemanggilan yang ia dapatkan. Ia mengatakan memang tidak dapat menghadiri sidang yang seharusnya dilakukan pada hari ini, Senin pagi, dan dengan alasan ia masih dalam masa reses. Kemudian memang ia menyoroti terkait pemanggilan yang dikirimkan itu di luar hari kerja, yaitu di hari Sabtu 28 Desember 2024 pada pukul 11.20 dan hanya melalui pesan WhatsApp. Ini memang disoroti oleh Rieke Diah Pitaloka dan bertanya kepada Ketua MKD terkait mengapa gitu dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan dia bertanya apakah ini secara resmi dipanggil oleh ketua. Kemudian jika kita kilas balik begitu terkait PPN 12% yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sudah disahkan sejak 7 Oktober 2021 dan kenaikan PPN 12% ini diusulkan pada pemerintahan Joko Widodo yang disahkan oleh ke-8 fraksi yang ada di DPR RI kecuali PKS. PKS ini menyoroti bahwa penolakan ini merupakan karena PPN 12% kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi nasional. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Suara Azani melaporkan langsung dari gedung DPR RI.